Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih kalian berpikir, makanan yang kita makan itu kemana perginya setelah masuk ke mulut? Nah, hari ini kita akan bahas secara garis besar tentang sistem pencernaan manusia. Simak sampai habis, karena tubuh kita ternyata punya jalur luar biasa yang dilalui makanan sebelum jadi energi. Sistem pencernaan manusia itu seperti pabrik pengolahan makanan. Makanan masuk, diproses, sari-sarinya diambil, sisanya dibuang. Nah, proses ini melibatkan beberapa organ utama loh. Yuk, kita ikuti perjalanannya dari mulut sampai anus. Mulut bukan cuma buat ngobrol dan nyanyi, tapi juga untuk mengunyah makanan oleh gigi dan air liur. Gigi memotong dan menghancurkan makanan, sementara air liur dari kelenjar ludah membantu memecah zat tepung. Ini disebut pencernaan mekanik dan kimiawi pertama. Setelah dikunyah, makanan disebut bolus, dan akan masuk ke kerongkongan. Organ ini menggunakan gerakan seperti memijat, yang disebut gerak peristaltik, untuk mendorong makanan menuju lambung. Di lambung makanan mulai, proses, secara serius. Lambung menghasilkan asam lambung, HCl, dan enzim pepsin yang memecah protein. Makanan diaduk dan berubah jadi bubur kental bernama kim. Makanan dari lambung masuk ke usus halus. Di sini terjadi proses pencernaan lanjutan dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Nutrisi yang sudah halus akan diserap oleh villi, tonjolan kecil di dinding usus, dan masuk ke darah. Inilah bagian paling penting karena nutrisi mulai diambil oleh tubuh kita. Sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke usus besar. Di sini air diserap, dan sisa makanan menjadi lebih padat, membentuk feses. Feses akan disimpan sementara di rektum, lalu dikeluarkan melalui anus saat buang air besar. Dan begitulah. Makanan menyelesaikan perjalanannya di dalam tubuh kita. Wah, ternyata perjalanan makanan di dalam tubuh itu panjang dan seru ya. Dari mulut ke anus, semuanya punya peran penting. Makanya, kita harus jaga pola makan dan hidup sehat supaya sistem pencernaan kita tetap lancar.